Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasidani Amalia dari kelas 11 kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan urin pada manusia. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses sekresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu, bagaimana proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin di dalam tubuh adalah salah satu cara alami untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang racun tubuh serta di kelebihan kadar air untuk memelihara kesehatan. Proses pembentukan urin ini melibatkan beberapa organ, terutama organ seperti ginjal, kandung kemih, dan saluran kemih. Zat-zat sisa atau produk sampingan dari metabolisme tubuh dikeluarkan oleh tubuh melalui pengeluaran urin dan tinja. Semakin banyak cairan yang dikonsumsi, maka semakin banyak urin yang akan dihasilkan oleh tubuh. Proses pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi pengeluaran zat. Yang pertama, filtrasi. Proses pembentukan urin yang satu ini tidak dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin pada waktu tertentu. Sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme, limbah, dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi dikonsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Pada umumnya, semua glukosa akan diserap kembali, namun hal ini tidak berlaku pada penyandang diabetes, karena glukosa terlebih akan tetap dalam filtrat. Setelah proses reabsorpsi berlangsung, terbentuklah urin sekunder. Jika zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali, dibawa ke zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, zat-zat ini akan disekresikan pada tahapan augmentasi. Yang ketiga, augmentasi. Augmentasi merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi, seperti yang disebut di atas, zat-zat yang tidak perlu oleh tubuh akan disekresikan. Disinilah tempatnya. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus pengumpul sebagai tempat penyimpangan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam, NaCl, dan urea sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Tadi tentang penjelasan pembentukan urin pada manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.